Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait KKPD 1 yang minggu lalu Anda kerjakan. Karena setelah saya periksa di beberapa hasil yang dikumpulkan, ada beberapa pemahaman yang kurang tepat terkait LKPD 1 ini, khususnya di masalah topologi. Jadi di dalam topologi yang nanti digunakan, di sini ada IP address yang Anda harus tentukan berdasarkan nomor absen dan berdasarkan subnet masking atau kelas notasi slash subnet masking yang sudah ditentukan. Jadi ada beberapa perangkat yang nanti akan Anda gunakan dalam melakukan praktikum atau melakukan lab. Pertama adalah router. Nah, router ini nanti akan disambungkan terhadap switch, dan router yang harus digunakan adalah router 2811 karena router tersebut yang dapat support terhadap implementasi dari VoIP yang memang ini ditargetkan. Nah, nanti router terhubung ke dalam switch. Nah, switch terhubung ke dalam IP phone. Jadi sebenarnya dalam penggunaan telepon pada aplikasi VoIP di Cisco itu ada 3. Pertama adalah IP phone, kedua adalah analog phone yang terhubung terhadap sebuah perangkat perangkat analog phone yang terhubung dalam switch. Yang ketiga adalah software phone atau soft switch, berarti dihubungkan ke dalam komputer. Nah, dalam lab ini dihubungkan dengan menggunakan IP phone. Nah, IP address yang nanti Anda gunakan ini adalah /26 atau dengan notasi netmask harusnya 255 subnet maskingnya 255.192, dan berarti dengan seperti itu IP address routernya adalah 192.168.0. Ini salah satu misalnya 129. Kenapa nggak 128? Karena 128 digunakan oleh network address. Pahami itu. Line number yang nanti diberikan terhadap IP phone ini adalah 1xx nomor absen. Berarti kalau saya misalkan nomor absen 0, maka ini adalah dari 1001 sampai 1004. Kenapa sampai? Karena target kita di praktikum ini adalah memberikan nomor telepon itu secara otomatis, secara acak terhadap IP phone yang ada di sini. Hostname disesuaikan, berarti misalkan saya ini switch sama. Nama VLAN pun sama, karena nomor absen 0 maka 100 tambah 0 ya 100, voice number 100 tambah 0 maka 100. Jadi inilah data utama untuk Anda melakukan praktikum. Nah, di langkah kerjanya nanti diikuti aja, tinggal nanti implementasi dari atau konfigurasi dari apa yang sudah Anda catat di buku catatan berdasarkan hasil literasi dari sumber-sumber yang diberikan. Jadi Anda lakukan dulu literasi di sini. Setelah literasi, nanti Anda catat apa yang memang akan dikonfigurasikan, lalu Anda labkan terhadap Cisco Packet Tracer. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi implementasi atau melakukan lab praktikum sesuai dengan topologi. Jadi router, sekali lagi router yang digunakan adalah 2811 karena dia yang support dengan VoIP. Selanjutnya perangkat switch boleh menggunakan 2960, terus perangkat IP phone sebanyak 4 buah. Oke, ini kita hubungkan. Saya dari 0/0 saya hubungkan ke 24 misalkan ya. Terus saya hubungkan ini dari FA01 ke port switch, karena kalau PC itu untuk data ya. 0/2 ke port switch, 0/3 ke port switch, 0/4 ke port switch. Oke, langkah pertama adalah memastikan semuanya hidup nyala. Kalau router sama switch otomatis nyala, tapi kalau IP phone dia tidak aktif, maka kita sambungkan dulu nih, nyalakan dulu. Nah, gitu caranya. Selanjutnya ini kita nyalakan. Nah,
Tapi kalau misalkan Pak itu kenapa itunya merah, apa yang hubungan koneksi dari router ke switch, karena interface yang ada pada router secara default dia masih belum aktif. Sorry, salah. Jadi nanti kita langkah pertama mengaktifkan itu ya. Oke, masuk ke router, tapi sebelum masuk ke router saya akan melakukan konfigurasi menggunakan laptop, karena walaupun di paket reset ada ini, tapi dalam kehidupan nyatanya ini tidak ada, karena secara fisiknya dia seperti ini, nggak ada VGA. Maka konfigurasi itu harus menggunakan komputer atau laptop dengan menghubungkan menggunakan kabel konsol, bisa menghubungkan ke RS232 atau serial, baru di sini saya hubungkan ke kabel konsol. Kita masuk ke sini, ke desktop dan terminal. Kalau dalam Windows sih ada aplikasi putih, itu boleh. Oke, kita ganti hostname dulu. Nah, di dalam komen yang ada pada Cisco mengenal namanya auto completion. Jadi melengkapi komen secara otomatis menggunakan tombol tab. Nah, otomatis tab gitu ya. Biasakan ya itu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lagi di KKPD. Saya sudah membuat catatan untuk tahapan konfigurasi yang dilakukan. Oke, langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP address. Kita aktifkan. Nah, tadi karena merah ya, kita aktifkan. Nah, maka di sini nanti akan menjadi hijau tuh. Gitu ya. Karena memang defaultnya belum aktif. Terus kita masukkan ke interface virtual LAN. Nah, kenapa 100? Ini nomor alias saja, bebas sih sebenarnya, tapi biasanya sama dengan nomor VLAN biasanya. Encapsulation.1Q, nomor VLAN berapa? Ini wajib sama dengan nomor VLAN. Terus IP address seperti tadi, ini 0.129 ya. 255.192 karena sesuai dengan topologi. Jadi kalau Anda masih mengisi ini 0, ini titik 0 dan ini masih titik 0 atau ini titik 18, maka Anda salah memahami dari topologi yang diinginkan. Itu ya. Exit. Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP. DHCP full VoIP gitu ya. Network 192.168. Nah, ini baru diisi 128 255 255 255 192. Ini diisi adalah IP network address-nya. Default routernya ini IP router. Ya. Cuma seperti ini ya. Optionnya 250 IP 192.168 IP router. Kita exit. Terus IP DHCP exclude address yang tidak akan diberikan ke klien adalah IP-nya router, nggak boleh ya, karena IP router kan digunakan oleh router. Tuh, sama seperti ini. Exit. Selanjutnya konfigurasi VoIP atau teleponi service. Teleponi service IP source. Nah, IP source address ini adalah IP router. Ya, selanjutnya portnya port 2000. Salah di sini. Terus port. Nah, gitu. Kelihatan sih sebenarnya arah. Oh, salahnya di sini tuh ditunjukkan ya. Terus maksimal nomor line numbernya 4 karena memang dibutuhkan 4. Maksimal IP pon-nya 4. Nah, ini auto sign dari 1 to 4 karena 4-4-nya kita berikan secara otomatis. Selanjutnya IPON DN1 number 1001, IPON DN2 number 1002. Numbernya sih boleh ya, bebas ya. 3 misalkan numbernya ini 1004, bisa aja, nggak apa-apa. DN4 number 1004. Nah, auto assign 1 tempat itu berarti memberikan dari iPhone DN1 sampai iPhone DN4. Jadi kalau ingin mengotomatiskan 3 sampai 4, maka yang diberikan adalah line number 1003 dan 1004. Oke, begitu. Selanjutnya adalah konfigurasi VLAN yang ada pada switch. Balik ke sini. Konsol S23 ke switch.
close dulu, buka lagi terminalnya. Yep. Ganti dulu hostname-nya. S 3 months. Selanjutnya konfigurasi VLAN. Name VLAN 100. Nah, hubungan yang ada pada switch terhadap router, maka ini menggunakan mode trunking atau mode yang dapat melewatkan lebih dari satu VLAN, karena bisa jadi bawahnya nanti ada lebih dari satu VLAN. INT FA0/24 sesuai dengan topologi switch port mode trunk. Selanjutnya saya range karena supaya sekalian konfigurasinya sampai 4. Nah, ini modenya mode akses. Switch port voice VLAN 100 sesuai dengan nomor yang saya gunakan. Oke, kita tunggu di sini apakah ini akan mendapatkan IP address-nya dan mendapatkan line number-nya. Kita cek lagi di router, nanti akan ada notifikasi biasanya. Nah, kita tunggu saja. Ini biasanya memerlukan waktu ya, karena ini kan masih masih hijau gitu, masih orange, jadi masih perubahan dari mode terang yang tadi mode akses dan lain-lain. Nanti kalau memang ini sudah konfigurasi sudah benar, nanti di sini akan ada notification sih bahwa ini akan diberikan ke IP address ini, line number ini akan diberikan ke IP address yang mana. Maka di sini nanti akan kita cek di sini. Kita tunggu, cek lagi ya, sampai itu kita cek konfigurasinya benar nggak. Ininya networknya benar, default routernya benar. Oh, ini salah. Benar. Default routernya salah. Kenapa 192 mah ternyata ini ya. Salah ya. Ini harusnya 129. Kita cek IP DHCP full void. IP DHCP full void. No default router. Kita hapus dulu konfigurasi yang atas. Kita tambahkan lagi 129. Sesuai di sini ya. Tadi saya tidak lihat ini ya, tadi salah. Show run. Nah, ikut address atas. Nah, tadi saya sebelum show run nih, ini otomatis terregister bahwa IPON 1 akan terregister di IP ini. Kita cek saja bahwa IP 132 itu nomornya tadi itu sesuai dengan ini 131 itu IPON 1. 131 itu berarti nomornya 1001. 1002 1004 ngacak ya karena auto assign ya, bener ya. VLAN 100 up IP address 192.180.131 dengan line number 1001. Ini line numbernya 1002. Kita akan coba melakukan pengetesan. Telepon 1001. Tuh, ada telepon ya. Angkat, tik, connected. Kalau connected seperti ini, statusnya berarti dia bisa saling berkomunikasi. Silahkan Anda lakukan pengujian dengan telepon lainnya, saling menelepon, karena itu tugas dari LKPD-nya. Seperti itu demonstrasi yang dapat saya berikan. Jadi langkah selanjutnya adalah Anda perbaiki LKPD Anda. Anda lakukan praktikum kembali, sesuaikan dengan topologi yang diinginkan. Selanjutnya, bagi yang tidak memiliki laptop, tinggal memperbaiki saja catatannya, tapi jangan dicoret, tapi membuat ulang lagi. Nanti boleh difoto, fotonya nanti di PDF-kan, dikumpulkan di LMS. Begitupun kalau pakai handphone, ngetiknya boleh juga. Nanti silahkan diketik pakai handphone, sesuaikan dengan LKPD-nya yang diinginkan, dikumpulkan di LMS. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.